warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Julistiana, jurusan Manajemen 2018, konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang harga dan transaksi dalam Islam. Transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Asas di dalam transaksi yaitu An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Prinsip dasar transaksi syariah ialah semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lalu bagaimana sih transaksi yang sesuai syariah itu? Di sini ada 5 poin penting bagaimana transaksi itu disebut sebagai transaksi yang sesuai syariah. Yang pertama adalah tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, bukan transaksi ribawi. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Dan yang kelima, tidak mengandung unsur-unsur seperti judi, penipuan, penimbunan, pengeksploitasian, pura-pura tidak tahu, menutup-nutupi, merekayasa seakan-akan banyak pembeli, merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan, memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si konsumen. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam yaitu jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli, pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, haram, dan makruh. Rukun dan syarat jual beli. Syarat bagi orang yang melaksanakan akad jual beli: 1. Ialah berakal, 2. Balik, 3. Berhak menggunakan hartanya, dan yang keempat adalah sigat atau ucapan ijab dan kabul. Syarat barang yang diperjualbelikan itu ada 5. 1. Halal, 2. Ada manfaat, 3. Ada barangnya atau tersedia, 4. Milik penjual, dan 5. Adalah jelas. Syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu ada 2. Pertama, jelas jumlahnya, dan yang kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan saat waktu transaksi. Selanjutnya adalah hiyar. Hiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hiyar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hiyar majelis, yaitu hiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Yang kedua adalah hiyar syarat, yaitu hiyar yang dijadikan sebagai syarat pada waktu akan jual beli. Hiyar syarat dibolehkan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam semenjak akad. Yang ketiga adalah hiyar aib atau cacat. Pembeli mempunyai hak pilih untuk mengurungkan akad jual belinya karena terdapat cacat pada barang yang dibeli. Selanjutnya adalah jenis-jenis jual beli. Itu ada 4. Yang pertama adalah mukaizar, yaitu jual beli barang dengan barang atau barter. Yang kedua salam, yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya. Yang ketiga adalah syar, yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak, atau jual beli valuta asing. Yang keempat ada mutlak, yaitu jual beli bebas barang dengan uang. Jual beli kredit terdapat 3 pendapat. Yang pertama adalah kredit yang diharamkan. Itu menurut Imam Al-Bani dan Syekh Salim. Pendapat mereka berasaskan pada hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan 2 transaksi dalam 1 transaksi, maka baginya kerugian atau riba. Yang kedua adalah kredit yang dihalalkan. Pemikirnya ialah Ibnu Taimiyah, Zaid bin Ali, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Jibrin, dan lainnya. Mereka berpendapat dengan dalil Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat 29. Yang ketiga adalah kredit yang makruh. Pemikirnya yaitu Dr. Rafiq Al-Mishri. Pendapatnya adalah transaksi kredit hukumnya tidak haram secara mutlak, namun juga tidak halal secara mutlak, tetapi makruh dan termasuk subhat yang harus dihindari.
diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah. Karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Syarat akad terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pihak-pihak yang melakukan akad atau al-aqid. Kedua adalah objek akad atau ma'qud alaih. Yang ketiga adalah tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. Yang keempat, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan yang kelima, pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti atau tidak ragu-ragu. Selanjutnya adalah macam-macam akad. Yang pertama ada wakalah, yaitu perjanjian transfer wewenang atau pemberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak yang pertama. Yang kedua adalah hiwalah, yaitu memindahkan utang dari tanggungan muhil, pengutang pertama, kepada tanggungan muhal alaih, pengutang kedua. Yang ketiga ada kafalah, yaitu tanggung jawab ke atas hak orang lain. Yang keempat ada istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Yang kelima adalah wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang keenam ada ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan persyaratan. Selanjutnya adalah mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Selanjutnya ada musyarakah atau syirkah atau serikat atau kongsi. Adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Akad sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tijarah, yaitu akad atau skema perdagangan, antara lain untuk mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan, yaitu atau bisa dibilang akad tijarah ini mencari keuntungan. Yang kedua adalah akad tabaruk, adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Transaksinya bukan untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabaruk dibedakan menjadi dua. Yang pertama al-aqd, yaitu suatu akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua adalah gadai atau rahan. Dalam pengertian istilah, rahan artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.